Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Marina Tiasa dari Sono Saputra ya. Di sini saya akan membahas tentang kapasitor, di mana kapasitor ini salah satu komponen yang penting karena mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu tertentu untuk komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, di sini ada tertulis kapasitor atau nama lainnya kondensator ditemukan oleh Michael Faraday ya pada tahun 1791 sampai 1867. Pada hakikatnya adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan piringan atau kepingan yang berhubungan yang dipisahkan oleh suatu penyekat. Jadi kalian kalau buka kapasitor nanti ada penyekatnya seperti itu. Ketika kapasitor dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, maka piringan atau kepingan terisi elektron. Bila elektron terpisah dari satu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara dua kepingan. Muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron. Kapasitor adalah ini ya, sama diulang lagi ya seperti tadi ya, komponen yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron. Jadi seperti juga resistor, kapasitor salah satu komponen pasif yang banyak digunakan untuk membuat rangkaian elektronika. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam menyimpan muatan listrik, terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Pengertian lain, kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor atau sering disebut kondensator merupakan komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik. Prinsipnya pada umumnya sama dengan resistor ya. Jadi dia sama, yaitu komponen pasif, yaitu jenis komponen bekerja tanpa memerlukan arus panjang. Kapasitor terdiri atas dua konduktor rantai logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat isolator. Isolator penyekat ini sering disebut sebagai bahan atau zat dielektrik. Zat dielektrik yang digunakan untuk menyekat kedua penghantar komponen tersebut dapat digunakan untuk membedakan jenis kapasitor. Beberapa pengertian kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik antara lain berupa kertas, mika, plastik cairan, dan lain sebagainya. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung kakinya. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron ya. Jadi kalau kalian tahu apa itu ini ya. Terus kemudian Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan Cp, di mana Q sama dengan muatan elektron dalam kolom, C nilai kapasitansi dalam farad, V tegangan besar tegangan dalam volt dalam praktek pembuatan kapasitor.
Kapasitansi dihitung dengan menghitung luas area plat metal atau A, jarak T antara kedua plat metal, tebal dielektrik, dan konstansa K, bahan dielektrik. Dan rumusan dapat ditulis sebagai berikut nih ya. C sama dengan ini konstansa 8,85 kali 10 terus KA dibagi T. Berikut tabel contoh konstansa dari beberapa bahan elektrik yang disederhanakan. Udara vakum K sama dengan 1, aluminium oksida K sama dengan 8, keramik K sama dengan 100 sampai 1000, gelas K sama dengan 8, polietilen K sama dengan 3. Sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron, kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18. Kemudian ini ya ini rumusnya ya. Nah, kalau takut terlalu lama, ini udah 2 menit ya. Terus dalam praktek pembuatan kapasitor kapasitasi dihitung menggunakan luas area plat metal A, jarak P dan kedua plat metal, tebal dielektrik, dan konstansa K, bahan dielektrik. Dengan rumusan dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 15 K A per T. Nah, ini cara kerja kapasitor adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kapasitor sudah dipenuhi elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan begitu kapasitor akan membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Namun tidak kita pungkiri, meski suatu komponen kapasitor memiliki bentuk ukuran berbeda, tapi fungsi kapasitor tetap sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika atau bahkan rangkaian elektronika. Adapun kedua keping dipisahkan isolator. Pada dasarnya tidak ada elektron yang dapat menyeberang celah di antara kedua keping. Pada saat baterai belum terhubung, kedua keping akan bersifat netral, belum termuati. Saat baterai terhubung, titik di mana kawat pada ujung titik negatif dihubungkan akan menolak elektron yang kita lewati. Di sini rumus kapasitor ya. Nah, ini rumus kapasitor. Kalau paralel ini ya kalian bisa baca ya di download. Terus ini untuk kapasitor seri ya, jadi terbalik dengan resistor ya. Kalau seri dia malah 1 ton. Terus ada seri dan paralel seperti ini digabung ya. Jadi kalau seri itu dia malah seper gitu ya. Kalau paralel dia malah ditambah. Ini rangkaian kapasitor. Nah, terus muatannya ini ini ya, kalau pengganti kapasitor pengganti pada rem seri, beda potensial pada ujung kapasitor pengganti sama dengan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Terus ini tegangan ya, tegangannya pertambahan. Kapasitor pengganti dapat dicari dengan rumus ini 1/C ya. Rangkaian paralel ini ya, silakan baca. Waktunya 1 menit lagi. Ya, kalian bisa baca aja ya, udah lengkap. Terus energi kapasitor ini ya. Terus jenis kapasitor, ada kapasitor tetap, ada kapasitor yang bisa berubah juga ada ya. Macam-macam kapasitornya, ada kertas, ada apa ya. Nanti kapasitor filmika, polyester, keramik ya. Nanti kita baca-baca aja penjelasannya. Ya, kalian bisa baca aja penjelasannya ya. Ini waktunya sebentar lagi habis ya.
Terus ada kapasitor tidak